Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para molors alias movie lovers, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu, amin. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang mungkin merupakan impian banyak orang, yaitu untuk menjadi manusia yang tidak terlihat. Film ini berjudul Hollow Man yang menceritakan tentang sebuah eksperimen untuk menciptakan manusia yang tidak terlihat. Tanpa berpanjang lebar lagi, ladies and gentlemen, gadis manis keselak permen, saudara-saudari pesawat udara ditabrak lari, selamat menyaksikan. Adegan film diawali ketika seekor tikus berjalan merayap dengan sangat cepat di sebuah lantai, lalu tikus itu menuju ke sebuah kandang. Di dalam kandang itu tiba-tiba seperti ada yang menggenggam tikus itu dengan sangat kuat, lalu mengangkatnya tanpa terlihat wujud yang menggenggam tikus tersebut. Lalu tikus malang itu nampak seperti ada yang memakannya dan mengunyahnya. Terlihat dari noda darah sang tikus yang membentuk sebuah gigi bertaring yang memperlihatkan bahwa tikus itu menjadi mangsa makhluk bertaring yang tak terlihat oleh mata. Adegan beralih ketika seseorang yang bernama Dr. Sebastian Cain nampak terlihat sedang sangat sibuk dan serius di depan komputernya. Dr. Sebastian Cain adalah seorang dokter jenius, pimpinan dari sebuah tim yang menggarap sebuah proyek riset rahasia yang difasilitasi oleh pihak militer. Riset itu mencoba menemukan sebuah formula untuk membuat manusia bisa tak terlihat oleh mata, dan mengembalikannya kembali ke keadaan normal tanpa efek samping sedikit pun. Dr. Sebastian Cain sedang berusaha memecahkan sebuah kode. Tapi tentu saja itu bukan kode togel. Kode itu adalah kode pembalik yang bisa membalikan dari kondisi tak terlihat menjadi terlihat kembali. Berkali-kali dia mencoba memecahkan kode tersebut, namun selalu saja gagal. Hingga akhirnya dengan kejeniusannya, Dr. Cain pun akhirnya berhasil memecahkan kode tersebut. Cain pun segera menelepon rekannya Linda walaupun saat itu adalah dini hari. Cain pun dengan semangat mengabarkan bahwa dia sudah berhasil memecahkan kode pembaliknya. Lalu Cain menyuruh Linda untuk memberitahu rekannya yang lain yang bernama Matt untuk segera datang ke laboratorium karena akan segera dilakukan sebuah percobaan. Cain pun bercanda bahwa dia akan segera menelepon Komite Nobel untuk menyiapkan hadiah Nobel untuk mereka. Sekedar informasi saja, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Departemen Pencerahan yang akurat, tajam, dan terpercaya, Nobel adalah sebuah penghargaan bergengsi yang diberikan kepada pihak yang telah berhasil menemukan penemuan penting yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Adegan pun berlanjut. Cain memasuki sebuah fasilitas riset militer yang dijaga ketat. Tempat itu berupa sebuah laboratorium rahasia yang berada di bawah tanah. Di tempat itu terdapat banyak hewan di dalam kandang yang nampaknya dipersiapkan untuk sebuah bahan percobaan. Dalam salah satu kandang terlihat kosong, tapi kandang itu bergerak-gerak abrug-abrugan seperti ada hewan mengamuk di dalamnya. Di atas kandang tersebut ada sebuah CCTV kamera termal yang bisa merekam panas energi makhluk hidup. Kamera itu memperlihatkan ternyata ada seekor monyet di dalam kandang yang terlihat kosong itu sedang mengoyak-oyakkan atau mengguncang-guncangkan kandangnya. Lalu seseorang yang bernama Matt sedang memeriksa kandang-kandang tersebut. Kemudian dia berhenti di depan sebuah kandang besar yang terlihat kosong. Matt lalu memanggil nama Isabel. Di lantai pasir terlihat ada jejak kaki yang bergerak, kemudian diikuti suara auman dan juga kandang yang diguncang-guncangkan. Setelah itu, Matt menggunakan kacamata termal, dan baru terlihat di dalam kandang itu ada seekor gorila yang sedang mengamuk. Dan Matt pun menenangkan gorila itu. Setelah gorila itu mulai tenang, Matt masuk ke dalam kandang gorila dan bermaksud untuk menyuntik Isabel. Namun ternyata Isabel kembali mengamuk. Dia menyerang dan melukai tangan Matt hingga berdarah. Kemudian gorila itu kabur keluar kandang hingga Matt pun langsung mengejarnya. Saat Matt mengejar Isabel, Cain tiba-tiba datang, sehingga Matt pun akhirnya menabrak Cain. Lalu Matt dan Cain mengejar Isabel. Ternyata Isabel terpojok di sebuah sudut lorong. Matt kemudian menembakkan pistol berpeluru obat biusnya tetapi meleset. Setelah itu, Cain yang berhasil menembak Isabel dengan obat biusnya, sehingga Isabel pun akhirnya tumbang tak sadarkan diri. Adegan berlanjut, Isabel yang dijadikan sebagai binatang percobaan agar menjadi tak terlihat, kini berupaya dikembalikan lagi ke kondisi semula agar bisa terlihat kembali. Karena Cain sudah menemukan kode pembaliknya malam lalu. Sebuah serum disuntikan ke dalam nadi Isabel yang wujudnya kini tak terlihat. Secara perlahan serum itu masuk ke dalam saluran darah Isabel.
kemudian masuk ke dalam jantung. Dari jantung diedarkan melalui peredaran darah ke seluruh tubuh termasuk ke otak. Secara perlahan, tubuh Isabel yang semula tak terlihat kini sudah bisa terlihat kembali. Singkat cerita, percobaan tersebut sukses berkat keberhasilan Kane menemukan kode pembaliknya. Adegan beralih ke gedung Pentagon Amerika Serikat, yang sekilas terlihat mirip dengan gedung Pemkot Cimahi. Kane dan timnya melakukan presentasi di hadapan para jenderal petinggi Pentagon untuk melaporkan perkembangan risetnya. Kane mengatakan bahwa membuat hewan menjadi tak terlihat itu mudah. Tetapi membalikannya kembali membuat bisa terlihat lagi itu yang sulit. Kane juga berbohong mengatakan bahwa dia belum bisa menemukan kode pembaliknya, yang membuat para jenderal itu kecewa. Setelah presentasi selesai, tentu saja Linda dan Matt langsung saja mempertanyakan sikap Kane yang telah membohongi Pentagon. Kane bilang jika mereka tahu kode pembaliknya telah ditemukan, maka proyek itu selesai, dia dan timnya akan disingkirkan. Kane mencoba mengulur-ngulur waktu agar proyeknya tidak segera berakhir. Adegan kembali berlanjut, percobaan dilanjutkan pada fase 3, yaitu setelah sebelumnya percobaan dilakukan pada hewan-hewan primata, kini percobaan dilanjutkan pada manusia. Dan Dr. Kane sendiri yang menjadi sukarelawan untuk menjadi manusia percobaan tersebut. Sebuah serum mulai disuntikan ke tangan Kane. Namun setelah beberapa saat tidak ada reaksi apa-apa. Sampai ketika Kane merasakan sesuatu, dia mulai merasakan hangat pada tangannya. Kemudian tangannya terasa seperti singseremen atau kesemutan sampai terasa ke tulang punggungnya. Tiba-tiba, badan Kane pun mengejang hebat dan abrug-abrugan. Dia merasakan kesakitan yang sangat hebat. Sampai akhirnya Kane pun tak sadarkan diri. Badannya perlahan menghilang, hanya menyisakan kasur yang ada lewok atau menjadi cekung karena tertindih badan Kane. Linda lalu mengucapkan selamat pada Kane karena keberhasilan penemuan Kane, yang menjadi manusia pertama yang tidak terlihat. Setelah beberapa jam, Kane pun mulai sadarkan diri dan terbangun. Dia merasa sangat silau karena kelopak matanya kini transparan. Kemudian Kane bangun beranjak dari tempat tidurnya. Dia menuju ke sebuah cermin dan kini dia bercermin tanpa bisa melihat dirinya sendiri. Adegan berlanjut, saat itu Linda sedang bekerja di laboratorium tersebut menggunakan sebuah mikroskop. Tiba-tiba minuman cola yang dia minum berpindah tempat dengan sendirinya. Linda berpikir bahwa itu adalah ulah Kane yang usil. Dan ternyata benar saja, itu ulahnya Dr. Sebastian Kane. Adegan kembali berlanjut, hari itu adalah jadwal percobaan, Dr. Sebastian dikembalikan menjadi bisa terlihat lagi. Sebuah serum pembalik pun disuntikan ke tangan Sebastian. Tiba-tiba Dr. Sebastian merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Badannya mengejang dan dia menjadi sulit bernapas. Sebastian pun mulai tak terkontrol. Dia mulai mengamuk, memukul dan mendorong Carter, hingga Carter terpelanting ngejuralit ke belakang. Setelah itu Matt yang Sebastian tendang. Sebastian kemudian bangkit dari tempat tidurnya seperti orang yang sangat kebingungan. Namun kemudian Sebastian pun tumbang di lantai. Kemudian rekan-rekannya sesama dokter mengangkat kembali Sebastian ke tempat tidurnya. Saat itu Sebastian berangsur menjadi tidak terlihat kembali. Percobaan agar Sebastian normal kembali menjadi manusia yang bisa terlihat kembali nampaknya kini sudah gagal. Setelah itu lalu dibuatlah sebuah topeng khusus agar Sebastian bisa terlihat. Sebastian pun kini mulai nampak frustasi, karena seharusnya dia menjadi manusia yang tidak terlihat selama 3 hari. Tetapi sampai saat ini sudah 10 hari lebih dia menjadi manusia yang tidak terlihat. Setelah percobaan terakhir untuk mengembalikan menjadi manusia yang terlihat gagal total, Sebastian pun melampiaskan kemarahannya pada rekannya Matt. Kemudian malam harinya Sebastian yang sudah merasa tak tahan lagi dengan rasa frustasinya akhirnya mengamuk-ngamuk sendiri. Lalu dia memutuskan untuk jalan-jalan keluar untuk menghilangkan stresnya itu. Sebastian pun lalu memberitahu Carter yang saat itu bertugas jaga di laboratorium. Tentu saja Carter mencegah Sebastian untuk keluar. Karena sesuai prosedurnya, Sebastian yang masih dalam masa percobaan riset dilarang untuk keluar dari laboratorium. Sebastian lalu bilang bahwa prosedur itu dia sendiri yang membuatnya.
Kemudian Carter mengatakan jika Sebastian tidak bisa merubah prosedur begitu saja. Sebastian lalu mengatakan dia bisa menjadi gila jika tidak bisa keluar dari tempat itu, sembari dia pergi dengan menggunakan sebuah lift. Carter pun langsung saja menghubungi anggota tim yang lainnya, karena yang dilakukan Sebastian tentu saja bisa menyebabkan sebuah masalah yang sangat serius. Singkat cerita, semua anggota tim berkumpul di laboratorium. Tentu saja mereka heboh membahas masalah Sebastian. Bahkan kini mereka telah bersiaga dengan pistol obat bius untuk menangkap Sebastian. Carter lalu mempertanyakan apakah tidak berlebihan menggunakan pistol obat bius, padahal yang dihadapinya adalah Dr. Sebastian Kane, yang merupakan pimpinan proyek ini sekaligus atasan mereka, bukan monyet yang selama ini biasa mereka jadikan sebagai binatang percobaan. Lalu Matt pun menjawab bahwa dia tidak peduli karena masalah ini sangat serius. Linda mengatakan jika orang lain mengetahui masalah ini, maka seluruh proyek akan hancur. Saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba saja Sebastian muncul. Sebastian bilang tak ada yang tahu tentang masalah ini. Matt lalu bertanya dari mana saja Sebastian dari tadi. Sebastian bilang dia sudah memberitahu Carter. Dia merasa jenuh dan dia hanya pulang ke rumah untuk mengambil barang-barang pribadinya. Tapi Linda bilang Sebastian telah berbohong. Linda sebelumnya telah mengecek ke apartemen Sebastian. Di sana, Sebastian meninggalkan topeng dan pakaiannya. Linda lalu mengancam akan melaporkan Sebastian ke komite para petinggi Pentagon jika Sebastian keluar lagi. Tapi Sebastian bilang Linda tidak akan pernah melakukannya, karena hal itu akan membuat karir Linda sendiri tamat. Adegan pun berlanjut ke malam berikutnya. Sebastian sulit tertidur karena kembali merasa jenuh. Tiba-tiba dia melihat kamera CCTV yang selalu memantaunya 24 jam. Dan ketika itu dia langsung saja mendapatkan sebuah ide. Sebastian mengakali kamera CCTV tersebut, sehingga dia pun bisa leluasa melenggang keluar dari tempat itu tanpa terpantau oleh CCTV. Singkat cerita, Linda mulai curiga karena merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu dia memeriksa lagi kondisi Sebastian. Saat itu di tempat tidur, Sebastian sudah tidak ada lagi. Tetapi di kamera CCTV terlihat seolah Sebastian ada di tempat tidur itu. Linda pun kemudian memeriksa kamera CCTV yang ternyata sudah diakali oleh Sebastian. Setelah itu, semua anggota tim kembali berkumpul. Mereka memutuskan akan melaporkan hal ini pada komite, karena Sebastian selalu keluar saat malam dan mengabaikan yang lainnya. Kemudian Linda bersama Matt melaporkan semua yang telah terjadi pada salah satu anggota komite, yaitu Jenderal Howard. Setelah Linda dan Matt pulang, Jenderal Howard akan menelepon jenderal yang lainnya. Tetapi ternyata telepon yang akan digunakannya sudah terputus sambungan kabelnya. Nampaknya seseorang dengan telah sengaja memutuskan kabelnya. Dan Howard saat itu melihat pintu rumahnya yang terbuka, seperti ada orang yang baru saja keluar dari rumahnya. Howard lalu memeriksanya sampai ke kolam renang di halaman belakang rumahnya. Dan tiba-tiba, Sebastian yang tidak terlihat oleh Howard mendorong Howard hingga jatuh ngekujubar ke dalam kolam. Setelah itu, Sebastian menarik tubuh Howard agar tidak bisa keluar dari air. Lalu mencekiknya hingga Howard pun akhirnya tewas. Keesokan harinya, Linda dan Matt menunggu kabar dari Jenderal Howard, yang seharusnya saat ini sudah menelepon mereka. Karena merasa ada yang harus segera dibereskan, Linda pun memutuskan menelepon Howard langsung. Dan Linda pun sangat terkejut saat mengetahui Howard telah tewas tadi malam karena tenggelam di kolam renangnya sendiri. Kemudian Linda pun bermaksud menelepon jenderal yang lainnya, yaitu Jenderal Kester. Tetapi telepon itu tidak bisa digunakan karena sudah tidak ada sambungan. Lalu Linda pun bermaksud menghubungi security untuk melaporkan hal tersebut. Kemudian Linda menggunakan sebuah lift. Untuk bisa mengakses lift tersebut harus memasukkan kata sandi. Tetapi berkali-kali menggunakan kata sandi yang biasa dia gunakan selalu saja ditolak. Juga ketika dimasukkan kata sandi milik Matt. Lantas mereka pun melakukan pengecekan di sistem. Ternyata tidak ada yang salah di sistem, tetapi kata sandi setiap anggota tim sudah dirubah kecuali milik Sebastian. Dan jelaslah bahwa itu adalah ulah Sebastian yang sengaja membuat semua anggota tim supaya tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Lalu mereka pun segera bergegas untuk menangkap Sebastian dengan membawa pistol bius dan kacamata thermal. Saat itu Janice terpisah dari teman-teman lainnya. Tiba-tiba di hadapannya tiba-tiba berdiri Sebastian dengan membuat tali untuk menjerat leher Janice. Kemudian setelah beberapa saat, Linda dan teman-temannya yang lain baru menyadari jika Janice tidak bersama mereka.
Mereka pun segera bergegas untuk mencari Janice. Di sebuah ruangan, Linda melihat sesuatu di dalam sebuah lemari. Kemudian Matt mengira itu adalah Sebastian. Dan saat pintu lemari itu dibuka, ternyata itu adalah Janice yang sudah tidak bernyawa lagi dengan kondisi lehernya yang terjerat tali. Linda pun bilang mereka harus segera menangkap Sebastian. Lalu mereka memantau pergerakan Sebastian di komputer berdasarkan suhu panas dari badannya. Linda memantau pergerakan Sebastian di komputer sambil memandu Matt dan Carter melalui handy-talkie yang mencari Sebastian secara langsung. Tiba-tiba, secara tepu-pugu, posisi Sebastian menghilang dari pantauan komputer. Matt dan Carter pun kebingungan untuk mengetahui posisi di mana Sebastian berada. Kemudian, Matt yang menggunakan kacamata termal menyangka Sebastian bersembunyi di balik sebuah pipa. Matt langsung saja melepas tembakan dan ternyata hanya mengenai tembok. Ternyata yang tadi terlihat seperti Sebastian yang sedang berdiri ngajanteng di balik sebuah pipa hanyalah sebuah uap yang keluar dari saluran ventilasi. Namun tiba-tiba nampak ada yang sedang mencekik Carter dari atas, sehingga badan Carter terangkat hingga kakinya tidak menyentuh lantai. Sebastian nampaknya ada di atas sebuah pipa. Matt pun segera menembakinya, namun ternyata meleset. Tembakan Matt hanya mengenai pipa itu sehingga pipanya bocor dan menyemburkan uap panas. Uap panas itu menyembur ke arah wajah Sebastian yang membuatnya melepaskan cengkramannya ke leher Carter. Saat dilepaskan, badan Carter jatuh ke bawah, kepalanya menghantam sebuah besi, hingga membuat kepala Carter terluka parah dan mengeluarkan banyak darah. Lalu Sebastian menerjang Matt. Kemudian Sebastian pun lari dan Matt mengejarnya. Lalu Matt tersudut di sebuah lorong. Linda memberitahu Matt jika Sebastian ada di depannya dan sedang menuju ke arahnya. Matt kembali menggunakan kacamata termalnya, tetapi kacamata tersebut bisa melihat berdasarkan sumber panas, dan di lorong itu penuh dengan semburan uap panas karena pipa uap yang bocor, sehingga Matt tetap sulit untuk bisa melihat Sebastian. Lalu Matt pun melepaskan kacamata termalnya karena dianggap percuma. Kemudian Matt menggunakan tabung pemadam kebakaran untuk bisa melihat Sebastian. Matt lalu berteriak menantang Sebastian. Matt mengatakan serum itu sudah membuat pikiran Sebastian menjadi kacau. Lalu Sebastian mengatakan bahwa Matt sudah merebut miliknya, yaitu merebut Linda darinya. Hal itu juga yang membuat pikiran Sebastian menjadi kacau, karena rasa cemburu pada rekannya sendiri. Kemudian Sebastian memukuli Matt, sampai datang Linda untuk menolong Matt. Sementara itu, Sarah dan Frank menghampiri Carter yang sudah dalam kondisi kritis. Carter membutuhkan transfusi darah segera. Jika tidak, Carter bisa mati. Sehingga Sarah pun segera bergegas untuk mengambil darah transfusi dan meninggalkan Frank sendirian. Adegan pun berlanjut, Sarah yang sedang mengambil darah transfusi, saat akan keluar ruangan, tiba-tiba pintu tertutup sendirinya. Sarah lalu berpikir itu pasti Sebastian. Sarah pun lalu menghambur-hamburkan darah transfusi itu ke lantai, dengan maksud supaya jika Sebastian ada di ruangan itu, pasti akan meninggalkan jejak kakinya di lantai yang penuh dengan darah. Tetapi nampaknya Sebastian tidak ada di sana, sehingga Sarah pun bermaksud meninggalkan ruangan itu. Saat Sarah akan membuka pintu ruangan, tiba-tiba Sebastian memukul Sarah. Lalu Sarah menyiramkan sisa kantong darah transfusi ke arah Sebastian, sehingga Sebastian bisa terlihat wujudnya. Kemudian Sebastian mendorong Sarah hingga Sarah ngejuralit terjungkal ke belakang. Sarah lalu bermaksud menembak Sebastian dengan pistol biusnya. Tapi karena tenaga Sebastian lebih kuat, Sebastian membuat pistol itu malah menembak ke badan Sarah. Hingga Sarah pun tak sadarkan diri karena pengaruh bius. Setelah itu, dengan sadisnya, Sebastian mematahkan leher Sarah. Sementara itu, Linda dan Matt menghampiri Frank yang sedang bersama Carter, yang sedang dalam kondisi kritis. Dan ternyata Carter sudah tewas saat itu. Kemudian mereka bertiga pun mencari Sarah. Dalam sebuah ruangan dengan lantai dipenuhi dengan darah, mereka menemukan Sarah yang sudah tidak lagi bernyawa. Sementara perhatian mereka terfokus pada Sarah, tiba-tiba mereka tak menyadari Sebastian yang muncul tiba-tiba di belakang Frank, yang langsung menusuk Frank dari belakang dengan sebuah lingis. Setelah itu, Sebastian pun menusuk Matt tepat di perutnya. Ternyata Matt dan Linda tak menyadari saat itu sedang berada di dalam sebuah ruangan pendingin atau freezer. Lalu Sebastian mengunci pintu ruangan pendingin itu dan menyetel suhu pendingin paling rendah, sehingga ruangan itu menyemburkan udara yang sangat dingin dari saluran ventilasinya.
Matt mengalami luka parah di perutnya, mengeluarkan banyak darah, sehingga Linda menutup luka menganga itu dengan lakban agar pendarahannya bisa dihentikan. Udara di dalam ruangan itu sangat dingin dan mencapai titik beku. Linda yang menangis pun air matanya langsung berubah menjadi es. Linda lalu mulai sadar jika tak cepat-cepat keluar dari ruangan itu, maka akan segera mati membeku. Linda yang cerdas pun saat melihat gulungan kabel memiliki sebuah ide. Dia membuat sebuah magnet besar dari gulungan kabel itu dikombinasikan dengan alat pacu jantung. Ternyata magnet besar itu dia gunakan untuk menggeser grendel atau slot yang mengunci ruangan pendingin tersebut. Dan akhirnya pintu ruangan itu pun berhasil Linda buka. Di tempat lain, Sebastian meracik cairan nitrogen untuk dijadikan menjadi bahan peledak. Setelah mencoba bahan peledak berukuran kecil dan sukses, Sebastian membuat bahan peledak yang lebih banyak dengan maksud untuk meledakkan tempat tersebut. Kemudian Sebastian bermaksud meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sebuah lift. Tapi tiba-tiba Linda datang lalu menyemprotkan tabung penyembur api ke arah Sebastian yang membuat Sebastian seketika terbakar badannya. Setelah semua pakaian yang dikenakan Sebastian habis terbakar, Sebastian pun kembali tak terlihat yang membuat Linda culang-ciling sendiri mencari Sebastian. Saat Linda masih kebingungan mencari di mana Sebastian, tiba-tiba Sebastian muncul dari belakang dan langsung memukul Linda hingga Linda pun ngejongkeng. Lalu Sebastian memukuli dan menginjak Linda. Tapi untunglah tiba-tiba Matt datang dan langsung memukul Sebastian dengan sebuah linggis, hingga Sebastian pun tumbang seketika. Namun saat Linda dan Matt akan meninggalkan tempat itu, Sebastian kembali bangkit dan bermaksud memukul Matt. Tapi untunglah Matt berhasil menangkisnya yang justru membuat Sebastian tikus ruk jatuh terjerembab dan tersengat listrik. Karena listrik yang dia pegang menghantam sebuah sirkuit listrik. Kemudian Linda dan Matt menyadari bahwa Sebastian telah menyetel sebuah bahan peledak yang sudah tidak bisa lagi dihentikan. Linda lalu teringat di jalur lift ada sebuah tangga yang bisa dipanjat untuk bisa keluar dari ruangan itu. Mereka pun segera menuju tangga di jalur lift tersebut. Dan pada saat mereka memanjat tangga itu, bahan peledak itu pun meledak menghancurkan seluruh ruangan bawah tanah tersebut. Untunglah keduanya masih bisa selamat. Namun saat sedang memanjat tangga lift tersebut, tiba-tiba ternyata Sebastian masih hidup dan tangannya kini mencengkeram kaki Linda. Lalu menarik badan Linda hingga akhirnya keduanya pun terjatuh. Mereka terjatuh ke atas atap lift dengan posisi badan Linda yang menindih badan Sebastian. Setelah itu lift itu pun jatuh meluncur ke bawah akibat dihantam badan Linda dan Sebastian yang terjatuh. Tapi untunglah lift itu kemudian tersangkut sehingga berhenti meluncur ke bawah. Saat itu Linda berniat kabur dengan meraih sebuah tangga. Tetapi Sebastian langsung menarik Linda dan memeluknya. Tanpa Sebastian sadari, Linda kemudian meraih kabel yang berada di belakang Sebastian. Kemudian Linda melepaskan kabel pengait lift itu, sehingga lift itu jatuh meluncur deras. Begitu juga dengan tubuh Sebastian yang jatuh ke dalam kobaran api. Sementara Linda bisa selamat karena berpegangan pada kabel lift. Akhirnya Linda dan Matt pun selamat. Dan film pun tamat. Pamamat minum es tamat guys. Mang Pian bersih-bersih, sekian dan terima kasih.